Halo semua. Eh, untuk project di minggu yang kemarin itu saya langsung aja mulai dari project Hercules ya. Project Hercules ini cukup oke lah ya, walaupun kerjaannya nggak terlalu banyak. Tadinya saya dialokasikan waktu kalau nggak salah sekitar 14 jam, tapi akhirnya dikurangi menjadi 9 jam aja dan dialokasikan ke project Arial ya, karena kerjaannya nggak terlalu banyak. Kerjaan saya utama di minggu ini ya, minggu kemarin itu adalah untuk bikin fitur text to speech. Jadi mereka ingin ada di beberapa artikel mereka, atau hampir semua artikel sih sebenarnya, itu ada kayak audio player di situ. Jadi menggunakan AI untuk ngebacain artikel yang ada di situ. Dan mereka menggunakan layanan yang jadi tinggal embed code gitu ya. Dan berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa masalah ya. Yaitu playernya tuh nggak terlalu cepat buat ngeparsing artikel yang ada. Jadi saya nggak tahu solusinya gimana, apakah ganti layanan atau gimana. Saat ini sih layanan yang mereka pakai sih cukup terjangkau ya buat mereka, karena layanan yang lainnya cukup ribet. Solusi lain ya mungkin kita custom code aja sendiri menggunakan mungkin dari ChatGPT ataupun Google Gemini ya. Mungkin ada API yang bisa kita pakai di sana. Mestinya sih nggak terlalu susah implementasinya, dan kayaknya sudah ada fitur itu juga di salah satu pluginnya kita. Pluginnya TenUp sekarang Field ya. Jadi masih belum tahu, tapi kayaknya sih kalau mereka oke dengan kecepatan yang biasa-biasa saja untuk memparsing artikel yang ada, itu mestinya sih fitur yang cukup oke untuk dipakai ya. Karena fitur yang diberikan sama layanan ini juga cukup beragam ya. Dari skin player yang bisa diupdate, terus dari yang ngomong tuh cewek cowok, dan ada beberapa profile yang mereka bisa pilih gitu ya. Jadi cukup ekstensif ya, walaupun mereka punya plugin WordPress tapi jelek banget pluginnya. Jadi codingannya parah sekali dan tidak aman ya untuk dipakai, jadi kita nggak bisa pakai. Apalagi ya, kita langsung lanjut ke Project Arial. Project Arial ini banyak kerjaan ya, walaupun baru-baru ini ya. Akhirnya saya akan dilepas dari project yang kedua, yaitu project Arial yang berhubungan dengan kayak biru jodoh itu. Saya akan nggak rem up ya, kayak sunsetting dari project tersebut ya. Jadi project tersebut saya minggu kemarin itu minggu terakhir ya. Jadi kemarin saya masih ada beberapa kerjaan yang saya kerjakan, tapi setelah itu minggu depannya sudah nggak ada, karena saya nggak tahu juga alasannya kenapa ya. Tapi saya akan fokus ke project yang project utama, dan itu pun cuman sementara ya, karena dalam beberapa bulan lagi sih kayaknya saya akan disunsetin juga dari project tersebut, dan akan diganti dengan tech lead yang baru. Tapi itu masih nanti, kayaknya masih sebulan lagi atau 2 bulan lagi, dan saya akan dipindah ke project-project lainnya mungkin ya. Ya, nanti dilihat dulu deh gimana. Untuk lainnya, kemarin ini review tahunan. Jadi di kantor saya itu dulunya ya, review tahunan itu berdasarkan tanggal masuk kerja. Jadi misalnya saya diterima kerja di kantor ini bulan November misalnya. Jadi review tahunan saya itu nanti di November tahun depan, dan November tahun depannya lagi, dan lain sebagainya. Jadi untuk kenaikan gaji dan lain sebagainya itu nunggu review tahunan. Tapi ada kebijakan baru ya, dirubah. Semua review tahunan itu dilakukan di awal tahun ya, bulan Januari, Februari gitu ya. Bahkan Maret ya, maksudnya semua itu diselesaikan di awal tahun, dan reviewnya itu diselesaikan untuk review pengumpulan datanya itu yang direview itu dari tahun yang sebelumnya. Jadi misalnya kemarin ini saya direview, itu berarti kinerja saya selama 2023.
dan ya hasilnya cukup oke. Ada sedikit kenaikan gaji ya, untungnya masih ada kenaikan gaji. Em, Beberapa hal yang menarik mungkin, em, coba saya cek ya hasilnya kemarin. Mungkin ada beberapa yang bisa saya highlight atau saya bacain. Hmm, cek pas review. Oke, ini saya buka dulu ya. Beberapa hal yang di yang di-highlight oleh manajer saya, ya untuk ownership, kamu telah berhasil untuk mengerjakan beberapa hal yang kompleks. Bahkan saya di-highlight oleh salah satu project manager bahwa ada masalah ketika itu di project bukan Ariel ya, di project Hercules. Dan ketika itu saya lagi PTO atau lagi cuti, tapi waktu itu ada masalah atau apa ya, atau ada deployment atau yang harus mereka kerjakan, tapi akhirnya saya kerja juga di hari tersebut. Dan itu mereka ya dari manajer saya sangat terima kasih karena saya berhasil untuk menyelesaikan kerjaan itu walaupun saya sedang cuti. Untuk project Ariel juga ada banyak sekali katanya sih ya. Saya juga nggak lihat katanya secara detail, nggak ada di sini juga. Cuman dari manajer saya katanya ada banyak sekali pujian sebagai tech lead di project Ariel. Katanya sih saya berhasil untuk secara efektif menyelesaikan kerjaan yang ada di project ini. Ya, dan berhasil untuk memberikan estimasi yang akurat dan juga berkolaborasi dengan baik dengan teman satu tim. Jadi ya itu aja yang bisa diupdate kayaknya. Untuk kedepannya, karena saya bilang ke manajer saya kalau saya pinginnya tuh belajar ke full site editing, JavaScript, React, dan juga server. Jadi itu juga di-highlight ya. Semoga mereka bisa membantu saya untuk belajar ini. Jadi kemungkinan saya akan dilepas dari project Ariel itu nantinya akan dimasukin ke project yang menggunakan full site editing pakai Gutenberg. Dan nanti mungkin yang lebih ke heavy ke JavaScript ya, karena saya juga bilang kalau saya ada interest ke sana. Jadi biasanya dari kantor saya sih yang dilakukan itu adalah akan dipindah ke proyek-proyek yang membutuhkan skill tersebut. Jadi saya bisa kerja sambil belajar sehingga dari segi saya sendiri kepuasan pegawai itu ya bisa terpenuhi ya, karena saya jadi dapat project di mana saya bisa belajar hal yang saya ingin pelajari dari mereka juga ya, tentunya meningkatkan produktivitas dan menambah skill dari karyawan yang mereka punya ya. Jadi itu sih solusi yang cukup oke. Lainnya tidak ada sama sekali. Untuk kenaikan gaji sendiri saya sebenarnya kan ditanya ya di review ini mau kenaikan berapa dan apakah kompensasinya itu ada masalah atau tidak, atau ya seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan saya selalu bilang sih kenaikan gaji itu tidak perlu karena karena dari saya sendiri sudah puas dengan yang ada. Tapi jika memang apa ya kata-kata saya pakai biasanya, jika memang dirasa uh, skill yang saya punya dan responsibility yang saya berikan uh, setiap hari itu layak, ya dinaikkan, saya sangat terima kasih saya bilang gitu. Dan ya tahun ini dinaikkan sedikit, lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya terus terang. Tapi ya memang dari segi revenue perusahaan juga, bukan dari revenue ya, dari profit ya, itu memang berkurang sih di tahun kemarin ya. Jadi dari kantor juga memang nggak sebaik yang sebelumnya karena barusan merger juga dan ada banyak biaya. Tapi ya sudah saat ini sih nggak terlalu
perlu ngotot untuk naik gaji ya, karena saat ini bisa dibilang tech winter nggak ya, saya juga nggak tahu. Tapi jelas kelihatan sekali bahwa untuk rekrutmen pun nggak serame dulu ya. Dulu itu setiap bulan itu bisa mungkin 2, 3, bahkan sampai 10 orang untuk orang baru yang masuk ya. Sekarang ini jarang sekali ada tambahan pegawai ya di kantor saya. Dan ada banyak juga yang kena PHK juga. Jadi ya dijalani aja hari-harinya sampai ini kondisinya menjadi lebih baik lagi ya. Juga akan ada proyek-proyek baru yang cukup asik ya di tahun 2025 ini. Oke, itu aja dari saya minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.